Subhanallah walhamdulillah. Ngaji bareng TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu, 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 sehat? Alhamdulillah. Badan sehat? Alhamdulillah. Hati sehat? Alhamdulillah. Pikiran sehat? Alhamdulillah. Kantong sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Kembali kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga Allah jadikan kita sebagai abdan syakura, hamba-hamba Allah yang senantiasa pandai mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mari sama kita hadiahkan kepada Nabiullah, kepada kekasih Allah, manusia yang paling sempurna, yang paling baik akhlaknya. Dialah Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir, baik pemirsa yang ada di rumah maupun ibu-ibu yang hadir di studio, termasuklah kita sebagai umat Nabi Muhammad yang insya Allah mendapatkan syafaat dan pertolongan di yaumil akhir kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik para pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, kembali lagi kita dalam acara ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Masya Allah. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat dekat dengan kita. Ya, sikap sabar dan sholat khusyuk. Kalau dalam sehari-hari kita harus sabar ya Bu. Kalau sholat juga pinginnya khusyuk. Dan insya Allah topik kita kali ini akan dikupas tuntas dengan pemateri kita, guru kita, ustadz kita, kiai kita yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Langsung saja kita perkenalkan pemateri kita, Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin, MS, MA, MBA, PhD. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Buya, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Apa aja kesibukannya sekarang Buya? Masih seperti biasa, dosen di UMSU, dosen di UNPRI, dosen di WINSU, dan pemimpin pesantren, ceramah keliling dunia, keliling Indonesia.
hari ini di TPRI insya Allah. Masya Allah. Ibu udah dengar tadi profil pemateri kita? Pingin gak dapat ilmunya? Udah gak sabar? Benar? Masya Allah. Insya Allah beberapa waktu ke depan kita akan sama-sama mendengarkan materi yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS, MA, MBA, PhD. Baik. Sebelumnya, ini saya lihat ibu-ibu yang hadir sudah cantik-cantik. Masya Allah. Wajahnya glowing. Ya Bu, ini glowing bukan karena skincare, tapi karena air wudhu. Masya Allah. Inilah ibu-ibu yang cantik pada masanya. Baik, pemirsa dan para ibu-ibu yang hadir di studio, kami perkenalkan pengajian yang hadir. Ini ada 3 yang hadir ya Bu ya. Yang pertama, pengajian akbar Kecamatan Lubuk Pakam. Mana ini Bu? Masya Allah. Ada yel-yelnya Bu? Ada ya. Boleh yel-yelnya? Ada mic-nya Ibu? Ayo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian akbar Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mengaji, mari mengaji, ngaji bareng di TVRI. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu tepuk tangan yang meriah. Masya Allah, jauh-jauh datang dari Lubuk Pakam. Selanjutnya juga ada Majelis Zikir Tazkira Sumatera Utara. Yang mana Bu? Masya Allah, silakan Bu, yel-yelnya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tazkirah berdoa menuju kalbu. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangannya Bu. Baik, selanjutnya juga ada pengajian Al-Hasanah Pasar Merah Kecamatan Medan Denai. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Majelis Taklim Al-Hasanah Pasar Merah Kecamatan Medan Denai tidak pandang usia, semangat terus untuk belajar mengikuti kajian Buya. Mari kita mulai dengan berselawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir,
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kita. Sabar dan salat khusyuk. Insya Allah akan disampaikan oleh pemateri kita, Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MSMA MBA PhD. Baik Buya. Ya. Tema kita sikap sabar dan salat khusyuk, Buya. Mungkin bisa disampaikan pesan untuk kami, Buya, terkait dengan bagaimana kami bisa sabar dan mendapati salat yang khusyuk, Buya. Silahkan, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa ahrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada inna fatahna laka fatham mubina Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Summa qala Allah Ta'ala aidan fi suratil ukhra bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul adzim. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabru salasa. Al-ula as-sabru anit ta'ah lillah was-sabru anil musibah wasani wasalis as-sabru anil ma'siyah. Wa sadaqa Rasulun Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa televisi Republik Indonesia Sumatera Utara yang sekarang ini sedang mengikuti acara ngaji bareng di TVRI, terutama jamaah yang ada di studio dan entertainer kita, serta host kita, yang insya Allah semua kita dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini 28 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, 19 Desember 2025 Miladiah, kita dapat bertemu kembali dengan tema salat khusyuk dan sikap sabar di acara ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Selain itu tentu saja kita ikuti dengan rasa rindu dan cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada tiga bab yang akan kita bicarakan dalam konteks salat khusyuk dan sikap sabar. Pertama, mengapa Allah menyatukan sabar dan khusyuk dalam ayat 45 surah Al-Baqarah yang saya sampaikan tadi. Padahal salat adalah ibadah ritual, tiang agama, as-salatu imanuddin, salat itu tiang agama, punya persyaratan tertentu di waktu tertentu, sementara sabar adalah merupakan sikap mental spiritual. Nanti yang kedua yang kita bahas ialah di mana saja sabar itu perlu kita terapkan. Dan yang ketiga, apa hikmah orang yang sabar itu? Kita mulai yang pertama. Tentu saja kita menyatakan prihatin kepada
saudara-saudara kita di 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang mendapatkan musibah di akhir November sampai di awal Desember, terutama di Indonesia yaitu Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Provinsi Aceh. Kita ikut berdoa dan bahkan mendukung baik itu donasi maupun hal-hal lain untuk meringankan apa yang mereka alami akibat musibah yang baru saja terjadi. Semoga Allah memberikan pertolongan dan hikmah di balik musibah itu. Amin ya rabbal alamin. Sabar adalah sikap mental spiritual yang juga secara sofistik dalam ilmu tasawuf itu ada di dalam kolbu. Salat khusyuk adalah salat yang dikerjakan oleh 3 rombongan anggota di badan kita yang secara fikih, anggota badan mengerjakan kegiatan-kegiatan yang bersifat gerakan. Ini kalau dalam pelajaran ilmu fikih waktu di ibtidaiyah dulu namanya rukun fi'liyah, berdiri, ruku', i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud, bangkit. Ini gerakan-gerakan ini adalah gerakan-gerakan yang diatur, tertib, ya, ada tumakninah, dan dapat dipastikan kegiatan itu pasti khusyuk karena tidak ada yang melenceng, tidak ada yang keliru. Yang kedua adalah rombongan mulut, mulai dari lidah, bibir, tenggorokan, ini mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Ini juga dipastikan adalah kegiatan yang sudah tertentu, tidak ada ucapan-ucapan lain ketika sholat selain yang telah ditetapkan menjadi bacaan sholat. Tidak diketemukan orang yang sedang sholat sambil bertelepon karena menerima telepon dengan ringtone dari orang tertentu. Tidak diketemukan, berarti sholat itu secara badaniyah, rukun fi'liyah, khusyuk. Secara lisaniyah, khusyuk. Masalahnya di mana? Sholat juga adalah pekerjaan kolbu, pekerjaan hati. Hati itu wadahnya iman, keyakinan, rasa cinta, rasa kasih sayang, dan rasa terhubung kepada Allah. Oleh karena itu ketika seseorang sholat, seyogianya ada rasa terhubung kepada Allah, bukan kepada yang lain. Tetapi ternyata pengaruh dari panca indera terutama yang didengar oleh telinga, yang tercium oleh hidung, yang dilihat oleh penglihatan mata, yang kadang-kadang mulut ingin ikut nyambung ngomong karena mungkin di sebelah ada tetangga memutar lagu dangdut ketika kita salat maghrib, rasanya nada bisa terpengaruh. Semua ini adalah merupakan rangsangan dari luar, sehingga masuk ke perasaan maupun pemikiran. Disinilah nanti problemnya. Apa itu? Yang datang itu masuk ke pikiran dan perasaan, lalu diikuti oleh si pelaku sholat. Sering saya sampaikan belakangan ini, mulai dari di Medan, Sumatera Utara, Jawa, Bali, sampai ke luar negeri. Ngapain dibiarkan apa yang dari luar itu datang masuk ke pikiran dan perasaanmu? Ngapain kau undang itu? Karena terbukanya rongga telinga, mata yang melihat, dan hidung yang mencium bau. Itu maka harus ditutup. Dalam kajian tarekat Naqsabandiyah, kita kalau belajar tarekat Sulu itu menutup yang 7 lubang ini, inilah yang kita pakai undung-undung ini. Sebagai simulasi, pelatihan untuk dapat kita menyadari jangan ada kedengaran suara, penglihatan mata, penciuman masuk ke dalam alam pikiran. Tapi tidak bisa dibantah kecuali bagi orang yang berlatih. Saya katakan berlatih, belum tentu mahir. Nah inilah kemudian yang menyebabkan pikiran bisa kalau bahasa Melayu ngeratau kemana-mana. Pikiran, perasaan menjalar kemana-mana. Sampai nanti bisa pada tingkatan sehingga dia lupa. Saya sudah sampai rakaat berapa nih tadi? 2 atau 3 nih. Pada dia salat zuhur. Nah kalau dia ragu antara 2 dan 3, ilmu fikih mengatakan terutama mazhab Syafi'iyah, teruskan saja. Berarti sholatnya tidak batal. Cuma dalam hitungan kalau kau ragu antara 2 atau 3 rakaat gara-gara pikiranmu, perasaanmu terpengaruh dari yang di luar maupun di dalam, ambil hitungan terkecil.
Yaitu berapa yang diragukan tadi? 3 atau 2, maka kita hitung 2 tambah 2 lagi. Tapi nanti menjelang salam setelah tahiyat akhir, setelah mengucapkan fil alamina innaka hamidum majid, sebelum dia salam, denda dengan mengerjakan sujud sahwi. Berarti sholatnya sah. Masalahnya apa? Ketika kita sholat, kita kan berhadapan dengan Allah, berbicara dengan Allah, fokus kepada Allah. Kenapa beralih perhatian kepada yang lain? Perhatian ya, bukan permataan, bukan permulutan, bukan perkakian, perhatian. Ini kan namanya selingkuh. Bagaimana seseorang yang mencintai seseorang, lalu ketika berkomunikasi tapi hatinya kepada yang lain? Namun ini pernah dialami oleh seorang sahabat lalu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya mengalami hal yang seperti itu ketika saya sholat. Sulit sekali mencapai kehusukan dalam arti saya tidak terganggu dengan apa-apa yang datang dari luar, baik itu pendengaran, penglihatan, penciuman, maupun yang datang dari perasaan sendiri yang suka menggoda di dalam hati alladzi waswisu fi sudurinas. Saya seperti menghadap kepada Allah secara ruhani, jatuh bangun karena pengaruh itu. Bagaimana itu ya Rasul?" Rasul tersenyum. Allah Maha tahu akan apa usaha yang kau lakukan. Kau sudah berupaya untuk datang mendekat kepada Allah, tapi jatuh bangun rohanimu karena engkau masih seperti itu. Bukan Allah marah, malah Allah mengelurkan tangan dalam tanda petik. Ayo sini, ku bantu. Karena engkau telah berupaya untuk bisa mencapai kehusukan. Nah, dengan demikian, berupaya untuk tetap husuk itu perlu, tetapi jangan risau soal salat husuk, dan ini sering ditanyakan ke sana kemari. Karena itu adalah persoalan hati. Jadi kalau sabar tempatnya di hati, salat husuk juga tempatnya di hati. Nanti kita bahas pada bab berikutnya apa bedanya dan apa persamaannya. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya atas Ya. penjelasannya. Gimana Bu? Hah? Apa? Khusyuk Bu ya. Ini kita bahas sholat, jangan sampai perhatian kita itu beralih ke yang lain. Dengar ceramah juga gitu, jangan sampai perhatiannya teralih ke yang lain. Insya Allah nanti Buya akan memberikan ilmunya lagi kembali kepada kita setelah pesan-pesan berikut ini. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله يا رسول الله أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكبر وغالي يا رسول الله أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت
Ngaji bareng TVRI. Masya Allah. Ibu-ibu masih semangat? Ngantuk nggak? Bener. Biasanya Bu, ustadznya ceramah berapi-api, ibu-ibu di belakang berair-air. Tapi bukan ibu-ibu yang di sini, ya Bu. Kalau ibu-ibu yang di sini, insya Allah orangnya semangat-semangat semua. Nampak bajunya kompak dari yang baju putih kompak, baju hijau kompak, putih lagi kompak. Udah lunas Bu. Masya Allah. Baik para pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, kembali lagi di Ngaji Bareng TVRI bareng dengan pemateri kita Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS, MA, MBA, PhD. Baik Buya. Ya. Menyambung kembali Buya terkait dengan sabar dan mendapati solat yang khusyuk. Ya. Ternyata memang sering terjadi di antara kita yang ketika beribadah tapi pikirannya entah kemana-mana Buya. Menjalar kemana-mana. Benar ya Bu? Ibu-ibu sering nggak? Nah kita akan dengarkan ilmu yang akan diberikan oleh Buya. Bagaimana kita bisa menepis semua itu. Dan insya Allah mendapati salat yang khusyuk. Dan pada akhirnya mendapati mentalitas memiliki sikap yang sabar. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan Buya. Baik, khusyuk kalau kita lihat secara definisi dalam bahasa itu konsentrasi. Konsentrasi itu fokus. Fokus itu akhirnya pekerjaan selesai dan tuntas. Tidak ada orang yang salat tidak tuntas. Tapi yang kita risaukan dalam makna khusyuk itu ialah adanya pikiran yang mendua, mentiga, mengempat, menglima dan kemana-mana. Itu tidak bisa dihindari, tapi dapat diminimalisir. Bagaimana caranya? Ada yang kita usahakan prasolat dan ada yang di ketika salat itu, tapi secara spiritual. Prasolat itu apa? Sebelum kita berniat mengangkat takbir, memulai salat, kan ada waktu yang bisa kita gunakan sebagai warming up. Istighfarlah lebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Karena istighfar adalah upaya untuk membersihkan hati. Hati itu laksana cermin, laksana gelas kaca, yang dia adalah wadah untuk tempat air yang bersih, air yang suci. Jangan biarkan hatimu kotor, nanti yang kotor mudah masuk, istighfar. Dapat juga kita mohon kepada Allah, Rabbi a'udzubika min hamadzatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Doa memohon kepada Allah supaya Rabbi a'udzubika. Ya Allah, aku bermohon perlindungan kepadamu min hamadzatis syayatin, dari godaan setan, wa a'udzubika Rabbi ayahdurun, dari godaan setan yang hadir menggoda tapi saya tidak terpedaya. Catat baik-baik, itu surah Al-Mu'minun ayat 97, 98, sudah sering saya ajarkan dan itu saya amalkan. Kalau Bapak Ibu nanti kemudian mendapatkan kritikan dari orang-orang yang mungkin ilmunya belum membahas ini, Ibu bertanya pula, Pak Ustadz, kami untuk mencapai salat khusyuk kami baca ini, baca itu. Enggak ada, itu disuruh Nabi. Itu beda, jangan belajar kepada orang yang seperti itu. Saya kadang-kadang dengan nada agak suara tinggi, saya kata kalau sudah belajar kepada orang yang sampai ke makam makrifat, jangan bicara kepada orang yang belum sampai ke makam itu. Ini di luar sholat, pra-sholat. Tambah lagi kalau mau. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tambah lagi karena saya pengamal tarikat Naqsabandiyah dan Qadiriyah, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Mulailah salat, berniat, takbir. Yang saya ucapkan tadi sebenarnya tidak sampai 1 menit. Sebagai upaya prasolat supaya kita memiliki upaya yang sifatnya mengantisipasi godaan setan. Mulailah salat, niat. Mau dilapaskan boleh, tidak enggak apa-apa. Takbir Allahu Akbar. Contoh ini salat asar.
4 rakaat, tidak berjamaah di rumah. Itu rakaat pertama aman. Mulailah nanti terdengar suara, tercium bau segala macam, masuk dia. Biarkan masuk tapi jangan dilayani. Itu adalah merupakan disiplin ruhani. Disiplin mentalitas. Kalau dipaksa tidak masuk, nggak mungkin. Karena telinga kita, hidung kita, mata kita on air semua. Tapi jangan dilayani. Kadang-kadang dia paksa dia masuk. Dia ingatkan kepada kita sesuatu yang sangat kita sukai. Kenapa? Tercium bau ikan asin digoreng. Masya Allah. Ini spontan. Bercakap siap, palian goreng ikan asin sore-sore ini. Enak juga ini. Oh, di sebelah tetangga saya ini ada orang baru punya anak dari Jawa. Mungkin mau bikin ngomong-ngomong untuk anaknya. Tapi yang biasanya diundang anak kecil itu. Kalau saya kan udah tua. Tapi saya ada cucu saya, untung cucu saya diundang. Nanti pulang bawa bontot. Sampai ke situ cerita dalam pikiran. Itu dibuang, ditepis, dihalau. Kalau nggak bisa juga, berupaya kita mengembalikan konsentrasi. Dia berupaya menggoda, kita berupaya mengusir. Itulah pergulatan rohani. Maka kalau ingin mengulang-ulang hal seperti itu, kita mampu mengalahkan, perbanyak salat sunat. Perbanyak salat sunat. Salat sunat tahajud boleh 2 rakaat? Kayaknya tadi kehusukan aku cuma 60%. Tambah lagi 2 boleh? Oh, ini sudah tercapai 70%. Ulang lagi. Ya. Lalu masih tercapai lagi sesuatu yang sifatnya adalah masih tergoda juga. Nggak mungkin kita berhentikan, sambung lagi sampai beberapa kali. Itu adalah sesuatu yang boleh. Jadi upaya untuk melatih diri ya dengan salat itu sendiri. Salat sunat ini saya sampaikan ini di TPRI, insya Allah didengar oleh masyarakat banyak ya. Sehingga dengan demikian kita ada upaya di luar salat, tadi kan prasolat. Ya ini salat juga, salat sunat tahajud. Berulang-ulang. Ibu pernah salat sunat tahajud 10 rakaat? 20? Lakukan 40 rakaat itu. Jangan mengeluh. Itu amalan saya ketika masih remaja seusia beliau ini. Masya Allah. Saya kalau tahajud 40 rakaat, bukan pamer tapi memotivasi. 20 kali salam 60 menit. Insya Allah. Nggak lama itu. Lebih lama pertandingan bola satu pertandingan. Ya. Satu pertandingan itu 90 menit. Insya Allah. Itu pun kadang-kadang kehusukan kita masih tingkatnya demikian. Nah, kembali kepada husuk dan sabar. Kalau sholat kan ditentukan waktunya. Kapan mulai, kapan berakhir. Sholat subuh pukul 5, sholat maghrib, zuhur jam 12.20, sholat asar 15.40, sholat maghrib 18 sekian, isya sekian. Kita mulai sholat 10 menit selesai. Tahu kita kapan dimulai, kapan diakhiri. Nah kalau sabar kapan memulainya? Gak tahu kita kapan mulai, kapan berakhir. Saya sudah berulang kali ke rumah Uwa ya, menagih utang Uwa. Macam aku pula yang ngemis sama Uwa. Uwa mau bayar atau tidak? Jangan sampai nanti hilang sabar aku ya. Nggak boleh. Sabar tidak ada batas. Tapi sabar adalah tumbuh dalam kolbu yang beriman kepada Allah, di mana dia menyadari bahwa Allah itu maha kuasa. Allah maha berkehendak, fa'alu lima yurid. Allah maha tahu. Nah, kalau Allah maha kuasa, jangan dilawan. Maka di atas sabar sebenarnya ada satu lagi, makam ridho. Ridholah dengan apa yang Allah tetapkan. Barulah kita bisa berdamai dengan hati kita. Ya, Baik, Bu ya. Ya. Baik, ibu-ibu. Belum selesai, tapi nanti sambung lagi nggak apa-apa. Nanti kita sambung lagi, Bu ya. Iya. Ya. Baik, ibu-ibu, ada yang ingin bertanya. Mana tahu Buya mau sholat tahajud 40 rakaat. Iya. Silakan. Ayo, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Nama saya Rohani Lubis dari pengajian Al-Tazkirah. Saya ingin bertanya Ustadz. Saya ingin bertanya Buya. Saya ini rajin sholat, tapi saya masih suka marah dan mengeluh. Bagaimana mengatasi ibadah itu Ustadz?
Buya. Mohon penjelasannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salatnya belum berfungsi, tapi sudah sah dan berpahala. Teruskan salatnya. Jangan lagi menjadi orang yang salat juga, tapi ngomel juga. Tapi kan tidak ngomel dalam salat kan? Kalau salat itu berhubungan kepada Allah, Allah Maha Baik, maka jadilah kita orang yang baik. Salatnya sah, salatnya berpahala, tapi belum berfungsi. Karena salat itu bisa mencegah inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Fahsya itu adalah kotoran hati. Hati yang suka dihinggapi emosi, itu hati hanya salat di waktu-waktu salat. Maka ada salat di luar waktu salat, itulah salatnya hati. Maka ada salat di luar waktu salat, itulah salatnya hati. Salat artinya zikir. Dalam konteks itu, di luar salat pun kita ingat kepada Allah. Allah Maha Baik. Jadi kita pun mesti juga menjadi orang yang baik. Terima kasih. Ya. Baik. Jadi tetap sholat ya Bu. Silakan. Ya, ada lagi ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan Ibu. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Salbia dari Majelis Taklim Al-Hasanah Pasar Merah, Medan. Yang ingin saya tanyakan yaitu dalam kehidupan rumah tangga seringkali ada masalah yang bertubi-tubi sehingga sulit untuk menjaga kesabaran. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Islam untuk mengajarkan batas antara sabar dan merendam perasaan yang justru merusak hati, dan apakah sabar itu ada batasnya? Mohon penjelasan dari Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus. Ya, tadi sudah saya jawab, sabar nggak ada batasnya. Lalu bagaimana meredamnya? Orang yang sabar, orang yang di hatinya ada iman, keyakinan bahwa Allah itu berkuasa, berkehendak, Maha tahu. Ketetapan Allah jangan dilawan. Jangan jadikan apa yang ada di hatimu itu konfrontasi dengan ketetapan Allah. Punya anak bandel, itulah rezeki. Didik saja, nggak usah pakai marah. Nggak usah pakai marah. Marah tidak termasuk pendidikan, kecuali pagar diri. Ya, harga barang mahal, kenapa marah? Mampu beli, kalau nggak mampu beli separoh. Kalau nggak usah beli ayam, ganti beli bayam. Kan sama-sama ayam juga di belakang. Kenapa harus marah? Maka kata Nabi, la taghdab, meredamnya diri kita sendiri. Maka saya katakan tadi pada khutbah Jumat, kalau salat berjamaah, sabar nggak ada berjamaah. Ini yang kita sedihkan ini, negara kita sedang dapat musibah. Tadi pagi saya mendengar kritikan dari mantan Menteri Luar Negeri Malaysia. Mengkritik kita yang menganggap bantuan dari mereka itu 60.000 US dollar terlalu sedikit. Itulah karena tidak ada kesamaan rasa itu. Jadi jangan mengharap kalau ibu memiliki emosi dan temperamen yang tinggi, orang lain bisa maklum, enggak, kita yang rugi. Maka redamlah sendiri. Ingat kepada Allah. Ilustrasi yang paling gampang ialah suami istri yang sedang bertengkar di rumah, saut-sautan cakap tidak menentu, tiba-tiba terdengar ketukan pintu, Assalamualaikum, Buya datang. Itu pasti otomatis pertengkaran akan berhenti. Karena apa? Dengar suara gurunya, segan, nanti kita ketahuan, kita kedapatan, kita sedang cekcok. Kenapa kau tidak segan kepada Allah? Di mana Allah kalau takkan? Tidak di hatimu. Itu aja caranya. Terima kasih. Masya Allah. Silakan. Letakkan Allah di dalam hati. Semoga kita terhindar dari amarah. Ada lagi Ibu yang ingin bertanya? Ayo silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Iriana OKR dari Pengajian Akbar, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Iya.
Yang jumpa semalam ya. Iya Ustaz. Ini rezeki kalian tuh, tiba-tiba Ya, Bu, jumpa ya. kemarin zikir di sana, terus hari ini ikut, ya alhamdulillah, itulah baiknya TVRI. Biasa antri 1 tahun. Masya Allah. Lanjut. Buya, Ya. dalam mengurus rumah tangga, anak dan suami, ibu-ibu sering merasa lelah secara fisik dan batin. Bagaimana menjaga kesabaran agar tidak merubah menjadi keluhan dan amarah, Buya? Kami minta pencerahan dari Buya. Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ikhlas. warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya ikhlas. Jawabannya ikhlas. Jawabannya ikhlas. Sebagai istri, ibu rumah tangga, banyak kerjaan segala macam, itu ya. Terus timbul marah. Kalau gitu nggak usah jadi istri. Kasih aja suami sama orang lain. Kasih sama, ya maka itu ikhlas. Itulah problematika rumah tangga. Maka saya katakan di depan tadi itu, jangan konfrontasi dengan realita, tapi cari solusi. 2 saja, 1 terima, yang kedua ngalah. Disimpulkan ikhlas. Kalau bahasa Jawa, kita ngomel juga nggak berubah keadaan, kita nggak ngomel juga kita nggak patean. Kan bagusan kita diam, maka diam itu emas. Ikhlas. Cuman latihan kembali bagaimana kita menghadapi realita itu tetap ingat kepada Allah, sehingga Allah nanti yang membantu kita. Kan wasta'inu bis-sabri wassalah. Jadikanlah sabar dan salat penolongmu. Jadi Allah yang nolong kita. Ya. Apa itu? Keimanan kita kepada Allah, meyakini dunia ini ada baik, ada buruk. Jadi apapun yang kita lihat, yang kita ketemui, yang kita alami, ada baik, ada buruk. Maka nanti ada surga, ada neraka. Tidak bisa kita hanya memilih yang baik saja. Karena Allah berkehendak begitu. Tapi dari apa yang tidak baik, kita bisa memperoleh kebaikan. Apa itu? Sabar. Ikhlas menghadapinya. Gitu ya. Maka sabar itu menahan, sabar itu mengendalikan, sabar itu tangguh, sabar itu teguh, sabar itu tetap taat. Jangan keluar dari rel. Umpama mobil, ada tanjakan, silakan. Tapi jangan keluar dari koridor. Tercampak ke jurang nanti. Ya. Nah, mungkin ketika menanjak itulah kita merasa berat. Ya harus sungguh-sungguh. Ya. Baik, mudah-mudahan bisa diamalkan oleh kita maupun yang lain yang menonton di layar kaca TVRI Sumatera Utara. Silakan. Baik. Sabar ya, Bu. Masih sabar kan? Ini sabar apa nih? Sabar dengan suami, dengan anak, ya Bu. Kalau udah nggak sabar, kasih sama orang. Masya Allah. Masih banyak yang belum punya suami. Iya, masih banyak yang belum punya masih suami. Masih banyak orang yang nggak punya anak. Gitu aja cara membujuk hatinya. Ya. Masya Allah. Ibu-ibu, masih semangat? Ngaji bareng TVRI? Ngaji bareng TVRI? Masya Allah, tepuk tangan dulu yang meriah, Bu. Baik, ada lagi nggak yang ingin bertanya? Ada? Ayo silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihana dari MT Al Hasanah Pasar Merah, Kecamatan Medan Denai. Baik. Izin Bu ya, Silakan. saya mau bertanya, bagaimana menjadikan ujian hidup sebagai sarana latihan sabar dan peningkatan kualitas sholat, bukan sebagai sumber keputusasaan? Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana menjadikan ujian hidup sebagai sarana latihan sabar dan peningkatan kualitas sholat, bukan sebagai sumber keputusasaan? Makasih Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hidup itu memang ada ujian. Kalau nggak mau ada ujian, Jangan hidup.
Itu ayat Quran. Tadi sudah saya sampaikan, jangan konfrontasi dengan apa yang Allah tetapkan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal adidul ghafur. Surah Al-Mulk ayat 2. Kamu dijadikan dari tadinya mati kemudian hidup untuk diuji. Siapa yang paling baik amalnya? Yang paling baik ialah menghadapi problematika dalam hidup ini, syukur, sabar. Tapi di atasnya ada ridho. Saya baru mengkaji berulang kali ini ridho, tapi mungkin pada masa akan datang saya sampaikan. Ridho itu adalah membebaskan keinginan terhadap apa yang telah Allah tetapkan, sehingga kita manut nurut, nggak banyak lagi permintaan. Itu ridho. Nah, kalau tadi jawabannya dalam kehidupan itu ada ujian-ujian, ya memang itu harus dihadapi. Cara menghadapinya yang penting apa? Sesuaikan kemampuan kita dengan ujian itu. Kalau ujiannya itu berat tapi kita mampu, lulus cum laude. Kalau ujiannya nggak berat tapi nggak mampu, lulus tapi nilainya ala kadarnya. Kalau mau lulus sungguh-sungguh serius menghadapinya. Apa? Ikhtiar dan doa. Ikhtiar dan doa. Nah, yang kedua, salat adalah merupakan kebutuhan. Salat adalah kenikmatan. Salat adalah keterhubungan kepada Allah. Robah sikap, jangan dianggap beban. Kalau misalnya tiba-tiba ada undangan dari presiden untuk kita nih anggota ngaji bareng, mau jumpa? Mau? Mau? Syaratnya bayar sendiri ke Jakarta, mau? Ada perjumpaan dengan Allah 5 kali 1 hari. Syaratnya berwudu, cukup syarat rukun, hadap kiblat, jumpa Allah. Mana lebih ringan itu? Maka salat itu adalah kebutuhan, kenikmatan, keterhubungan dengan Allah. Ini siapa saja mendengar ceramah, coba hentikan perasaanmu terhadap pengertian salat itu kewajiban. Itu tingkat TK. Salat itu adalah ibadah nanti dapat pahala. Itu SMA. Salat itu ialah nanti kalau dapat sorga. Itu sarjana. Jamaah ngaji bareng, salat itu adalah kebutuhan. Salat itu kenikmatan. Salat itu keterhubungan kepada Allah. Kau ngomong-ngomong dengan Allah dalam salat. Ngomong-ngomong dengan gubernur aja payah. Ngomong-ngomong dengan presiden sulit. Ngomong-ngomong dengan Allah di waktu salat kok dianggap beban. Emang kau siapa? Kita adalah diciptakan aja syukur. Untung aja waktu kecil enggak. Ah itu. Subhanallah. Difasilitasi dengan organ tubuh yang sempurna, untung aja enggak cacat. Diberi kehidupan, diberi rezeki, diberi tugas beribadah kepada Allah. Terus dimatikan dan ditanya. Yang pertama ditanya itu salat. Salat itu hubungan kepada Allah. Kan enak banget kita ditanya, dulu salatnya gimana? Ini nikmat banget Tuhan. Kenapa? Orang rasanya 5 kali sehari, maka saya tambah tahajud malam. Itu malaikat juga senyum. Mulai hari ini jangan terasa beban ya. Salat itu ialah kebutuhan, kenikmatan, keterhubungan kepada Allah. Nah itu resepnya. Baik, terima kasih. Buya. Terima kasih Buya. Jadi Bu, salat itu kebutuhan, kenikmatan, dan cara kita untuk menghubungkan diri dengan Allah. Mudah-mudahan pulang dari sini semua jamaah ngaji bareng TVRI jadi ahli ibadah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kita akan sambung kembali. Pertanyaan-pertanyaannya jika memang ada silahkan disiapkan. Nanti kita juga akan mendengarkan kembali ilmu yang akan disampaikan oleh Buya. Tapi setelah yang satu ini.
السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Ngaji bareng TVRI. Ngaji bareng TVRI. Ngaji bareng TVRI. Masya Allah. Sudah menuju sore tapi ibu-ibu masih senyum semua. Ini nggak tahu senyumnya kenapa nih. Tapi insya Allah senyumnya dihiasi karena rasa bahagia kita berkumpul bermajelis ilmu di tempat ini. Insya Allah selama kita berkumpul di tempat ini Allah turunkan keberkahan untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, masih dalam acara ngaji bareng TVRI bersama dengan pemateri kita Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS MA MBA PhD. Baik ibu-ibu, masih ada nggak yang ingin ditanya sama Buya? Masih? Wah banyak nih kayaknya pertanyaannya. Banyak ya Bu? Ayo, ada yang ingin bertanya kembali dengan Buya? Ayo silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gigi Kamisa dari Pengajian Akbar Lubuk Pakam. Izin Buya ingin bertanya. Dalam topik sabar tadi ada kita bisa menjauhi maksiat dan larangannya. Bagaimana itu adalah level yang tertinggi, bagaimana kita mengatasinya? Mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau melihat kapan kita harus bersabar, Rasulullah memang menyebutnya itu di 3 tingkatan, di 3 makom, di 3 ahwal. As-sabru salasa. Sabar itu 3. Saya ketemukan itu di kitab Muhtarul Hadis. Al-ula as-sabru anit ta'ah lillah. Yang pertama adalah sabar dalam melakukan taat beribadah kepada Allah. Ini nilai tambahnya 300 tingkatan. Mengikuti pengajian ini, kita sabar dengan mengharap ridha Allah, mengikuti dengan tekun 300 tambahan nilai itu. Yang nggak sabar, gelisah segala macam, aku duduk di belakang segala macam, tetap dapat ilmu, dapat pahala yang 300 tidak dapat. Salat tarawih, imamnya hafiz, bacaannya bagus, surahnya panjang, 23 rakaat dengan witir,
dia sholat tapi tidak sabar. Sah dapat pahala, yang 300 tidak dapat. Tuh. Jadi kesabaran itu adalah nilai tambah bagi orang yang taat beribadah kepada Allah. Ada uang rencana untuk belanja hari ini, kepingin makan enak, rendang, daging, segala macam. Tiba-tiba datang remaja masjid bak proposal minta bantuan untuk peringatan Isra Mi'raj. Kasih sama dia 100.000, belanja tinggal 100.000. Tapi dia sabar, nilainya 300. Masya Allah. Nggak sabar, ngomel, kalian saja rupanya mau dibantu, kasih 10.000. Pahala ada, tapi yang 300 no. Nah yang kedua, as-sabru anil musibah. Sabar dalam menghadapi musibah. Musibah ada yang berkaitan dengan hukuman, ada yang berkaitan dengan cobaan, ada yang berkaitan dengan ujian. Ya, kita berharap itu ujian sehingga kita bisa naik kelas. Musibah terjadi tidak bisa kita minta diundur, minta ditangguh karena sudah terjadi. Sikap sabar terhadap musibah itu mengendalikan diri, menerima, teguh, tangguh, dan tetap taat kepada Allah. Tidak gara-gara ada musibah terus aku udah rajinnya sholat selama ini, tapi dapat musibah banjir. Ladang aku tinggal panen habis hanyut, udah aku pergi nggak sholat dulu 1 tahun. Ya, itu tidak ada kesabaran. Sabar dalam menghadapi musibah itu tingkatannya 600. Masya Allah. Ya, karena itu lebih berat. Nah yang paling berat adalah sabar dalam menghadapi maksiat. Yang sering saya sampaikan, baik maksiat mata, maksiat telinga dan sebagainya. Terutama kita yang muslim, muslimah. Khususnya pada acara-acara entertainment kalau ada pesta. Ibu-ibu berjilbab, lalu bergoyang pinggul, nyanyi-nyanyi, joget-joget, itu maksiat. Megal-megol di depan orang banyak yang bukan muhrimmu, siapa suruh? Kalau kepingin megal-megol berdua di kamar, kunci pintu sama suami. Di depan orang banyak. Setiap akhir acara mesti turun ke lapangan. Itu maksiat. Ibu jangan ikut, sanggup menahan diri tidak ikut, 900 pahalanya. Masya Allah. Wanita yang menggoyangkan pinggulnya, menyasak rambut untuk nampak lebih hebat dari yang lain, lalu memancing birahi laki-laki, paling pertama masuk neraka. Subhanallah. Itu bisa dihindari oleh jamaah ngaji bareng 900. Kalau nggak bisa ya nggak dapat pahala, jangan-jangan ikut di situ. Oleh karena itu di era di mana maksiat dicintai, disukai, digandrungi, kita harus bisa sabar untuk tidak ikut itu. Kayak mana Bu ya udah didorong-dorong sama atasan bilang pinggangku sakit, udah cukup itu. Itu ya. Jadi jangan dianggap maksiat itu mohon maaf mencuri saja. Jangan maksiat itu korupsi saja. Jangan maksiat itu zina saja. Ada maksiat-maksiat yang kadang-kadang kita rasakan, wah ini nggak apa-apa kok, namanya pun refreshing. Wanita itu seluruh tubuhnya aurat. Walaupun sudah dibungkus dengan paket, nengok pembungkusannya kayak mana. Lalu nengok gerakan setelah dibungkus itu. Maka itu sebagian besar wanita itu masuk surga bagi yang sabar menjaga dirinya. Ini semua insya Allah ahli surga. Amin. Udah itu aja. Sabar ya Bu. Iya. Sabar dalam sabar dalam menerimamu. Sabar dalam menjaga diri untuk tidak berbuat 900 yang akan kita bawa. Ya Bu ya. Mudah-mudahan jamaah ngaji bareng semuanya dijauhkan daripada maksiat. Allahumma amin. Baik, satu lagi penanya silakan. Jika masih ada. Ayo Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Narulita Nasution dari Majelis Zikir Tazkirah. Izin bertanya Bu ya, adakah amalan untuk bisa senantiasa selalu sabar Bu ya? Karena akhir-akhir ini saya suka kurang sabar Bu ya. Mungkin ada wiritannya,
atau amalan-amalannya Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba nanti dicari di surah apa, ayat berapa itu ya. Allahumma afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau punya Android, cari aja ayat tentang doa sabar. Allahumma afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau mau direkam ucapan saya ini, rekam nanti kasih tahu sama Google. Google, tolong carikan ini, bilang keluar itu. Allahumma afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Yang kedua, mau hening beberapa detik sebelum pengaruh emosi, pala, ange, dongkol keluar dalam bentuk ucapan maupun tindakan. Bagaimana caranya? Tarik nafas dari hidung, lepaskan dari mulut. Ingat yang ngasih nafas itu siapa? Allah suka apa enggak marah? Udah. Tapi latihan dengan bernapas kesadaran. Bukan napas-napas biasa. Jadi bernapas dengan kesadaran. Karena napas adalah penghubung kita untuk kehidupan berikutnya. Berhenti bernapas, selesai. Maka Allah tiupkan ruh itu dengan memberi nafas. Jadi dalam ilmu yoga, orang yang ingin menjadi pribadi yang baik, lemah lembut, bagus, sering latihan, fokus, hening, kosongkan pikiran. Dalam Islam jangan kosongkan pikiran. Dalam Islam jangan kosongkan pikiran. Jangan pernah kosongkan pikiranmu tanpa ingat kepada Allah. Bahaya. Kalau kosong betul belum, nanti masuk di kuntilanak, gondoruo segala macam. Jangan kosongkan. Kosongkan dari hal-hal yang tidak perlu kecuali Allah. Karena yang ngasih kita kemampuan untuk merasa, berpikir, sadar itu Allah. Tarikan nafas itu satu kali tarik itu tidak sampai 1 menit. Kecuali Muammar ZA, itu 2 menit nafas dia. Tarik nafas dari hidung. Lepaskan dari mulut pelan-pelan. Ingat, Allah yang memberi aku kehidupan, Dia maha baik. Itu secara psikologi akan meredam semua gumpalan-gumpalan kotoran yang ada di dalam jiwa kita. Itu terapi secara sofistik ilmu tasawuf. Maka menahan itu sangat penting. Ada menahan napas sebentar supaya kita sadar, ada menahan makan minum, ada menahan hawa nafsu dan sebagainya. Lakukan itu. Ya. Kalau kita dalam tarekat Naqsabandi memang dilatih ketika tawajuh, kita duduk hening, ingat kepada Allah, yang berzikir hanya hati seiring dengan nafas. Ibu, karena tadi bagaimana amalannya supaya jangan nanti apa? Berhenti sebentar, ada jeda, hening, tarik nafas. Insya Allah. Yang ketiga, kalau masih sempat ya, berwudu. Berwudu. Biasakanlah menjadi pribadi yang tidak lepas wudu. Kalau batal wudu karena salaman, buang angin, segala macam, berwudu kembali. Karena itu adalah merupakan pakaian jiwa. Wudu itu mensucikan diri kita dan mensucikan jiwa kita. Maka ada toharoh, ada tazkiyah. Toharoh mensucikan jasmani, tazkiyah mensucikan jiwa. Ketika kita berwudu, kita kan berniat karena Allah. Tadi katakan oleh host kita, ibu-ibu ini semuanya wajahnya cantik, bukan karena polesan makeup, karena ada wudu itu. Berbeda pancaran wajah wanita muslimah karena memang sering berwudu, berzikir, dengan yang tidak sering berwudu dan berzikir. Saya mengamalkan wudu insya Allah sejak kelas 4 PGA. Itu kelas 1 SMP. Sampai hari ini insya Allah. Karena itu penangkal diri supaya nanti kalaupun ada godaan, kita bukan tidak bisa digoda, tapi ada antisipasi yang sudah kita pasang. Itu ya. Nah, untuk kenang-kenangan, satu ketika Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Ummahat, pernah marah ketika Rasul menyebut tentang Siti Khadijah. Padahal sudah meninggal yang disebut ini.
Ini perempuannya rasa cemburunya tinggi ya. Sama orang meninggal pun dia cemburu ya. Mungkin Rasul ngomong, oh kalau kakakmu Khadijah dulu, gitu-gitu gini. Merah muka Siti Khadijah, Siti Aisyah maksud saya. Siti Aisyah, kan panggilannya Humairah ya. Marah sampai dikatakan, kalau ketika itu Aisyah memeluk pohon kurma itu pun kering. Saking panasnya, marahnya. Kata Rasul, Humairah, duduk. Jadi terapi orang yang emosi, marah, suruh duduk. Kalau belum juga, kata Rasul, ambil wudhu. Kalau belum juga, salat. Nah, salat itu mereda dan meredam. Mereda dan meredam. Terima kasih. Ya. Ya. Jadi bentengi diri kita ya Bu, untuk tidak marah, sabar. Baik Bu ya. Iya. Sebelum kita akhiri Bu ya, mungkin bisa diberikan pesan untuk kami supaya dalam hal apapun tetap bisa bersikap sabar dan ketika sedang mengkoneksikan diri dengan Allah bisa dengan khusyuk. Silakan Bu. Ya, baik. Pemirsa TVRI Sumatera Utara yang sedang bersama kita di depan layar kaca maupun para jamaah, rekan-rekan di studio, Pak Kepsta. Dari ceramah sore hari ini ada satu saja yang perlu kita ingat itu. Jangan pernah kosongkan hatimu dari mengingat Allah yang maha segala-galanya. Karena keterhubungan kita kepada Allah mengalirkan energi yang positif dari Allah. Sebab yang membuat kita terhubung kepada Allah adalah kolbu yang isinya iman. Maka jangan pernah kosongkan hatimu dengan iman kepada Allah, dengan bahasa lain zikrullah. Terutama zikir seiring dengan nafas. Sehingga insya Allah terpancar di wajah, terpancar pada sikap tingkah laku, karena energi yang masuk adalah energi yang positif dari Allah. Bila hatimu kosong dari zikrullah, maka apa yang ada di hati lah. Kalau yang ada di hati duit, lihat orang punya duit banyak, dia cemburu. Lihat orang punya duit sedikit, dia merasa hebat. Maka jangan kosongkan hatimu dari zikrullah. Terima kasih. Subhanallah. Baik Bu ya, sebelum kita menutup acara ngaji bareng TVRI kali ini, silakan doa Bu ya, bisa dibawakan doa untuk kita semua. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bernilai ibadah. Teman-teman kita yang menonton juga insya Allah mendapat nilai ilmu dan ibadah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana anzilir rahmata was-sihhata wal afiyata wal quwwata was-salamata wal barakah wa taufiqa wal hidayah alaina wa ahlina wa auladina wa banatina wa alaihim, khususan orang-orang yang saat ini sedang sakit, isfihim jami'a, isfi mardona birahmatika ya arhamar rahimin. Baik mereka yang mengalami dampak banjir, longsor, angin ketika musibah menimpa Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun Aceh. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan solehah bibarakati wa bihikmati ngaji bareng TVRI Sumatera Utara birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Baik pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, dengan doa tadi maka berakhirlah acara ngaji bareng TVRI. Insya Allah kita akan ketemu di waktu yang akan datang. Demikian saya Muhammad Ridho Lubis undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotaya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotaya